Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dengan saya Nisa Ramania. Di sini saya akan membahas mengenai tugas Sistem Informasi Manajemen minggu ke-11. Soal yang pertama yaitunya tentukan sistem pendukung keputusan atau DSS dan sistem pendukung keputusan grup atau GDSS dan jelaskan peranannya dalam bisnis. Nah, di sini saya akan menjelaskan pertama yaitunya DSS atau sistem pendukung keputusan. Sistem keputusan adalah sistem informasi yang mendukung kegiatan pengambilan keputusan bisnis atau organisasi. DSS dapat menyaring dan menganalisis data dalam jumlah besar, mengumpulkan informasi komprehensif yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah dan dalam pengambilan sebuah keputusan. Peran utama oleh DSS pada bisnis yaitunya dapat memberikan dan manipulasi data dalam jumlah besar dan dari berbagai sumber internal maupun eksternal. Contohnya saja pada saat seorang dokter memasukkan gejala ke DSS untuk dapat membantu dokter itu menemukan sebuah diagnosa dari pasiennya. Nah, di sini ada 4 bagian dari DSS itu. Yang pertama, DSN sangat berperan penting bagi manajer dalam membantu proses pengambilan keputusan. Yang kedua, DSM membantu dalam membuat keputusan mengenai masalah yang mungkin berubah dengan cepat dan tidak mudah ditentukan sebelumnya, dan pada masalah keputusan tidak terstruktur dan semi-struktur. Yang ketiga, DSS mencoba menggabungkan penggunaan model atau teknik-teknik analitik dengan akses data tradisional dan fungsi pengambilannya. Yang keempat, DSS secara khusus berfokus pada fitur yang membuatnya mudah digunakan oleh orang yang tidak mahir komputer dalam mode interaktif. Dan yang terakhir yaitunya DSS akan dapat menekankan fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi untuk mengakomodasi perubahan lingkungan dan pendekatan pengambilan sebuah keputusan oleh penggunanya. Yang selanjutnya yaitunya pada GDSS atau sistem pendukung keputusan kelompok. Ini adalah sistem yang berbasis komputer interaktif untuk memfasilitasi solusi untuk masalah yang tidak terstruktur oleh satu pembuatan keputusan yang bekerja bersama sebagai sebuah kelompok. Banyak pekerja yang diselesaikan dalam kelompok dalam perusahaan sehingga kategori sistem khusus yang disebut sistem pendukung keputusan GDSS telah dikembangkan untuk mendukung pengambilan keputusan kelompok dan organisasi. Yang kedua yaitunya definisikan sistem pakar dan jelaskan peran yang mereka mainkan dalam bisnis. Nah, sistem pakar adalah program penasehat terkomputerisasi yang menirukan proses penalaran para ahli dalam memecahkan masalah yang sulit. Sistem pakar bentuk seluruh yang paling umum di arena bisnis karena sistem tersebut mengisi celah ketika pakar manusia sulit ditemukan atau dipertahankan atau terlalu mahal. Sistem pakar program komputer intensif pengetahuan itu menangkap keahlian manusia dalam domain terbatas pengetahuannya. Pada bisnis, sistem pakar adalah pakar hardware dan software yang digunakan sebagai pengambilan keputusan atau pemecahan sebuah masalah yang dapat mencapai pada level yang tersetara atau kadang malah melebihi seorang pakar atau ahli pada suatu area masalah yang spesifik dan biasanya lebih sempit. Sistem pakar merupakan cabang dan aplikasi artificial intelijensi atau AL. Yang ketiga yaitunya bagaimana seorang manajer menggunakan otomatisasi perampingan dan rekayasa ulang proses bisnis untuk dapat efisiensikan dan efektivitas sebuah operasional. Nah, kalau menurut saya, untuk mendapatkan efisiensi dan efektivitas operasional, seorang manajer pada otomatisasi penerampingan dan rekayasa ulang proses bisnis dengan cara yang pertama, pada otomasi mengurangi biaya operasional dengan mengkomputerisasikan tugas yang dilakukan karyawan secara manual. Yang kedua, pada perampingan dapat dengan mempersingkat
pemprosesan bisnis dengan cara mengurangi jumlah langkah yang tidak perlu pada sebuah proses pengambilan keputusan. Yang terakhir yaitu rekayasa ulang pada proses bisnis atau BPR dengan cara meningkatkan proses dan merombak alur kerja untuk dapat mencapai faktor sebagai penentu keberhasilan perusahaan dan indikator kinerja utama. Yang keempat yaitu apa itu kecerdasan buatan? Apa saja 5 jenis sistem AL atau kecerdasan buatan itu? Aplikasi apa yang menawarkan nilai bisnis yang terbesarnya? Kecerdasan buatan atau AL adalah mensimulasikan pemikiran dan perilaku manusia seperti kemampuan untuk belajar dan bernalar. Tujuan akhir adalah untuk menirukan sebuah kecerdasan dari manusia itu sendiri. Ada 5 bentuk artificial intelligence atau AL yang paling dikenal. Yang pertama itu sistem pakar. Di sini sistem pakar adalah program penasehat terkomputerisasi yang menirukan proses penalaran para ahli dalam memecahkan masalah yang sulit. Bentuk AL yang paling umum dan mengisi celah ketika ahli manusia tidak dapat ditemukan dapat bermain catur dan membantu diagnosis medis. Yang kedua yaitu jaringan neural atau neural network yang mencoba meniru cara kerja otak manusia dengan menganalisis sejumlah besar info untuk menetapkan pola dan karakteristik di mana logikanya tidak diketahui atau industri keuangan sangat berpengalaman dalam penggunaan jenis AL ini. Yang ketiga yaitu algoritma genetika adalah sistem AL yang meniru proses evolusioner dan paling cocok untuk menghasilkan solusi yang semakin baik untuk suatu masalah. Pada dasarnya, sistem pengoptimalan mutasi adalah proses pengujian kombinasi acak yang mengevaluasi keberhasilan atau kegagalan terbaik di mana ada ribuan atau jutaan kemungkinan solusi untuk suatu masalah. Yang keempat yaitu agen cerdas. Di sini agen cerdas adalah tujuan khusus sistem informasi berbasis pengetahuan yang menyelesaikan tugas tertentu atas nama penggunanya. Biasanya memiliki representasi grafis yaitu bobot belanja, dapat mempelajari jenis informasi pesaing yang ingin dilacak oleh pengguna, lalu secara konsisten memindai web untuk itu, dan memberi tahu pengguna ketika efek yang signifikan itu telah terjadi. Yang terakhir yaitu virtual reality adalah lingkungan simulasi komputer yang dapat menjadi simulasi dunia nyata atau dunia imajiner, yaitu operasi virtual. Di sini nilai bisnis terbesar diperoleh dari penggunaan sistem pakar. Ini karena mereka diprogram untuk menemukan solusi yang akan dimiliki seorang ahli, dan ini lebih baik daripada memiliki seorang ahli di tangan mereka, lebih murah dan tersedia setiap saat. Yang kelima yaitu jelaskan contoh keputusan-keputusan yang dihasilkan dari keberadaan DSS dan GDSS serta contoh keputusan-keputusan yang dihasilkan dari keberadaan ES. Apa kesimpulan yang bisa diambil? Nah, kalau menurut saya pada DSS yaitu terbagi atas 3. Yang pertama, kondisi pasti atau decision under continuity. Contohnya, seorang manajer keuangan akan mengambil keputusan meminjam modal, informasi pendukung berupa tingkat bunga dan persyaratan lainnya yang telah ada atau telah disediakan. Yang kedua, yaitu kondisi tidak pasti atau decision under uncertainty. Contohnya yaitu seorang manajer keuangan merencanakan membeli saham, di mana informasi tentang saham dipengaruhi berbagai faktor yang sulit diramalkan, seperti kondisi makro, ekonomi, dan situasi politik, dan lain-lainnya. Yang ketiga yaitu kondisi berisiko, yaitu semua keputusan mengandung risiko baik dalam kondisi pasti maupun tidak, sehingga kalkulasi menjadi dasar yang penting. Contohnya, seorang rektor harus mengambil keputusan dalam melakukan reorganisasi untuk teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini akan memungkinkan berdampak pada sistem teknologi informasi komunikasi. Akan ada gangguan jika tidak dilakukan. Unit ini menjadi super body oleh sebuah keputusan itu.
Nah, pada contoh keputusan pada GDSS, yaitu saat manajer pabrik tidak dapat mengidentifikasi penyebab masalah dengan shop floor control. Lalu ada pertemuan dengan hasil argumen dan perasaan buruk. Jadi setelah bertemu dengan fasilitator sistem pendukung keputusan, kelompok perusahaan akan mendapatkan sebuah keputusan, yaitu manajer memutuskan untuk memiliki 10 karyawan pabrik, dirinya sendiri, dan 2 analisis junior untuk berpartisipasi dalam sistem pendukung keputusan kelompok. Mereka akan menggunakan brainstorming dan voting elektronik untuk menyelesaikan masalah shop floor control. Nah, contoh keputusan keberadaan sistem pakar atau AES, yaitu alternatif solusi yang dihasilkan melalui sistem pakar umumnya lebih banyak, lebih beralasan dengan beberapa pertimbangan teknis. Penyajian lebih sistematis dan terkadang dilengkapi dengan fitur-fitur tambahan seperti grafik, diagram, dan alat-alat penunjang lainnya, sehingga lebih mempresentasikan keadaan sebenarnya. Hal ini sangat diperlukan oleh seorang manajer untuk meningkatkan keputusan yang diambil berbasis multi-kriteria. Nah, kesimpulan bagi saya itunya sangat berguna. Ketiga sistem ini sangatlah berguna saat membuat sebuah keputusan. Nah, tergantung pada perusahaannya akan menggunakan sistem apa yang di dalam membuat sebuah keputusannya. Yang keenam yaitunya jelaskan apa yang harus DSS dan GDSS saat menjadi satu paket dalam sebuah entitas bisnis. Haruskah digabung dan diimplikasikan berengan, atau perusahaan seperti apa yang harus punya DSS serta GDSS, dan perusahaan seperti apa pula yang cukup dengan DSS saja. Jelaskan pula contoh DSS maupun GDSS pada sebuah entitas bisnis. Nah, menurut saya DSS dan GDSS menjadi satu paket pada sebuah entitas itu sangat berguna, karena dengan adanya DSS dan GDSS tentu akan memudahkan manajer dan karyawan dalam pengambilan keputusan yang lebih baik, karena pada dasarnya sistem ini membantu proses pengambilan keputusan, sehingga sistem ini dapat membantu seorang manajer dalam meningkatkan kinerjanya dalam mengambil sebuah keputusan. Karena sistem ini digabungkan bukan untuk menggantikan tugas manajer, akan tetapi menjadi sarana penunjang bagi masalah mereka. Contohnya saja seperti link elektronik, sedangkan GDSS hampir sama dengan DSS. Bedanya, GDSS mencari solusi permasalahan melalui pengumpulan pengetahuan dalam satu kelompok, bukannya per individu. Biasanya bentuk kuesioner, konsultasi, dan skenario akan digunakan. Nah, lalu contohnya seperti e-commerce, sehingga jika pengambilan keputusan dilakukan oleh DSS dan GDSS menjadi satu entitas bisnis yang akan menjadi lebih baik dan lebih akurat lagi hasilnya. Sekian, terima kasih.